menambahkan sedikit. Saya hanya ingin bertanya kepada para audiens yang ikut membaca, adakah kalian, antum para hadirin yang ikut membaca tadi, bermaksud meminta kepada Rasulullah? Adakah antum menjadikan Rasulullah sebagai sesembahan selain Allah? Terima kasih. Gara-gara umat Islam membaca qasidah burda dan membaca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah dan sebagainya, Ustaz Haji Mahrus Ali menyatakan bahwa umat Islam yang istighosah bi ghairillah subhanahu wa ta'ala, istighosah bidzawat, termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur. Berarti yang sudah membaca tadi siap-siap disebut sebagai orang yang musyrik dan orang yang kufur oleh Ustaz Haji Mahrus Ali. Dan dalam istilah yang lain yang agak lebih santun sedikit, beliau Kiai Haji Muhammad Hamidi ternyata agak tidak sependapat dengan istilah itu, tapi beliau punya istilah yang baru, bahwa umat Islam yang beristighosah, yang bertawassul, bidzawat dan sebagainya, sebagaimana dalam buku itu disebut sebagai golongan mukmin musyrik oleh beliau. Sebuah istilah yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, dan ini mungkin kalau kita hitung bid'ah dan min akbarin kita, istilah ini yang dimunculkan oleh beliau, karena tidak pernah ada istilah sebelumnya mukmin musyrik. Dan kami mohon nanti di awal beliau menyampaikan harus mempertanggungjawabkan istilah ini, apa alasan beliau, landasan beliau menyebutkan orang yang bertawassul, beristighosah di dalam buku itu sebagai mukmin musyrik. Persoalan syirik bukan persoalan yang sangat mudah, bukan persoalan yang sederhana yang bisa kita lemparkan kepada siapa saja. Bahkan kita tahu bahwa WTS yang sekarang ada di Gang Goli, yang mungkin jarang sekali tersentuh oleh dakwah, yang tidak ada yang ngopeni, para pelacur, para mucikari, para perampok, yang tidak sholat pun selama mereka bersyahadat, tidak ada yang mengatakan musyrik. Bahkan wa innatu, mereka yudfanuna fi maqabiril muslimin bittifaqil ummah, tetap dikuburkan bersama dengan orang-orang Islam dan dirawat sebagaimana orang-orang Islam. Para hadirin yang saya muliakan, sudah beberapa abad lamanya umat Islam, khususnya di Indonesia ini, dalam keadaan yang ramah, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan bersatu. Mereka ada di bawah bingkai Islam yang sangat luas. Tidak ada yang memporak-porandakan persatuan dan kesatuan mereka, tidak ada yang memperkeruh suasana persaudaraan mereka. Mereka ada di dalam naungan tauhid, ada di bawah bendera panji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataan dan realitas ini menjadi berubah setelah datangnya sebagian kelompok yang selalu mengusik dan menonjolkan perbedaan-perbedaan pandangan yang bermuara kepada perbedaan mereka di dalam memahami an-nusus as-syar'iyyah, perbedaan mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah, di mana hal ini memang sedari awal sudah biasa berbeda, mulai dari kalangan para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih. Akan tetapi setelah datangnya kelompok-kelompok itu, perbedaan-perbedaan tersebut semakin ditonjol-tonjolkan, semakin dibesar-besarkan, di mana keyakinan dan kebenaran yang diyakini oleh kelompok tersebut secara eksklusif monolitik menafikan keyakinan dan kebenaran yang memungkinkan untuk ada dan dikembangkan oleh pihak lain dengan argumentasi dan hujah yang mereka yakini. Akhirnya karena kesibukan mereka dalam mengurusi persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak urgen untuk kita sikapi, terus terang tim Basul Masalah NU sebetulnya merasa tidak perlu untuk menanggapi buku Haji Mahrus Ali dan menghabis-habiskan waktu. Banyak PR yang harus kita selesaikan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, misionaris Kristen yang terus mengambil umat kita satu persatu. Itu adalah persoalan besar yang sebetulnya harus kita jaga. Akan tetapi karena buku itu sedikit menyinggung perasaan mayoritas umat Islam, khususnya kaum Nahdliyin, maka kami dari tim Basul Masalah NU
mencoba untuk memberikan tanggapan sesuai dengan kapasitas kami. Karena buku itu merupakan salah satu fenomena yang bisa mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan umat. Dampak sosialnya cukup tinggi. Ada laporan di Solo, ada salah satu keluarga di mana salah seorang suami dari keluarga itu, bapaknya, aktif mendengarkan salah satu stasiun radio yang di situ terus dibacakan buku yang ditulis oleh Ustaz Haji Ma'ruf Ali. Terus ditulis, yang kebetulan istrinya adalah seorang aktivis muslimat, yang akhirnya apa yang terjadi, dia mentakfirkan istrinya dan mengajak furqah karena dianggap istrinya telah syirik, berumuran dengan kesyirikan karena ada pada wilayah-wilayah yang oleh buku itu termasuk dikatakan isyraq, bahkan dikatakan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun secara sasiah kami dari tim Basul Masail tetap hormat kepada Ustaz Haji Ma'ruf Ali, apalagi kepada beliau Kiai Haji Mu'amal Hamidi, yang tentunya para audien, para hadirin mengetahui bahwa beliau lebih berumur daripada kami, mungkin hampir separuh di atas kami, yang tentunya secara kuantitas ibadah beliau lebih banyak daripada kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hormat kami secara sasiah tidak menutup semangat kami untuk secara fitriyah melakukan koreksi, analisa terhadap pemikiran-pemikiran beliau, untuk kemudian kita sandingkan, kita bandingkan dengan al-adillah yang ada pada kami, dalam rangka untuk tetap merajut ukhuwah, tidak memperkeruh suasana, agar supaya warga kami yang ditohok, warga kami yang diserang, punya landasan, punya sandaran, dan dia merasa aman, merasa nyaman dengan amaliyah yang dilakukan selama ini, dan tidak terjadi provokasi serta menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan sekali lagi, alasan Ustaz Haji Ma'ruf Ali, alasan keamanan Kiai Mu'amal Hamidi adalah sebuah alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kami ingin main okol, tidak perlu kami menulis buku susah payah. Itu sudah bisa diselesaikan oleh ranting saja. Kalau mau main itu, tapi itu bukan tradisi kami. Karena ajaran yang diajari oleh pendiri pada kami, oleh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama adalah bagaimana di dalam dakwah kita harus sibuk mengislamkan orang kafir, mentauhidkan orang yang musyrik. Tidak seperti Ustaz Haji Ma'ruf Ali yang sibuk mengkafirkan orang Islam dan memusyrikkan orang yang bertauhid. Adalah sebuah kepentingan di dalam persoalan dakwah. Oleh karena itu, kehadiran buku ini tidak dimaksudkan untuk menyerang kelompok tertentu, mohon maaf. Dan ini mudah-mudahan juga tidak dibenturkan antara Institut Besar Muhammadiyah dan NU, walaupun beliau sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur, wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan Al-Fakir juga sebagai salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur, tapi bagian bawah Kiai, kalau beliau pimpinannya. Tidak bermaksud mempertemukan dua organisasi ini, karena pimpinan-pimpinan kita baik Kiai Haji Hasyim Muzadi maupun Profesor Dr. Din Samsudin selalu berupaya untuk merajut ukhuwah. Walaupun gara-gara kehadiran buku ini, riak-riak yang mengarah kepada perpecahan sudah mulai tampak. Mudah-mudahan bisa diakhiri pada dialog ini dengan masing-masing mempertanggungjawabkan pemikirannya. Dari beberapa kajian yang kami lakukan, ada beberapa kejanggalan di dalam buku Ustaz Haji Ma'ruf Ali. Yang pertama, kejanggalan itu terdapat pada inkonsistensi metodologi yang ditetapkan oleh beliau, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam beragama beliau tidak akan menggunakan pendapat. Itu disebut di dalam buku mantan KNU Mughaf, Selawat dan Zikir Syirik yang saya tingkat menjadi MKNU MSDS. Dia mengatakan saya tidak akan menggunakan pendapat dalam beragama. Tapi ternyata begitu memulai kajiannya, pada bab pertama ketika mengkaji Salamullah ya Sadah, dia menukil pendapatnya Muhammad Husnain Makhluf yang dia tulis begitu, padahal seperti pengetahuan kami namanya adalah Hasanain Makhluf, bukan Husnain Makhluf. Apakah ini kekeliruan atau karena ketidaktahuan beliau mengutip beberapa orang yang tidak tahu namanya? Di dalam buku itu ternyata membebek para pikiran orang, dan terbukti sebagaimana yang kami tampilkan di dalam slide ini. Silakan secara angka dan kuantitas bisa dibaca. Beliau bertakbir kepada Ibnu Taimiyah, kepada Bin Bas, kepada tokoh-tokoh yang ada di sini, kepada Utsaimin, sebagaimana data yang ada pada kami. Berarti ada inkonsistensi pemikiran yang ada. Yang kedua, ada kesalahan menempatkan ayat Al-Quran tidak kepada madlulnya, kesalahan menempatkan dalil tidak